Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku mau tegur dulu, ada Michi. Ya, selamat pagi Michi, sehat-sehat ya. Pagi, Iya, Bang iya. Alis. Udah Ya, lama dia nggak ya, muncul sama ya, kita, Bang, karena dia sih ya, Iya, jalan-jalan aja. ya. Ini Ya. hari kita ajak dia kumpul di kedai kita kan, begitu ya. Nah, ya. Ah, Jadi sebenarnya yang kita mau bicarakan ini ya, sulit juga ini kita kalau kita mencari topik Medan-Medan dulu gitu ya. Tapi kalau kita terlampau terpaku kepada bahwa kita harus mengangkat isu Medan, maka isunya akan itu aja. Nah, kita ambillah isu yang sedikit mempunyai wawasan Nusantara atau punya wawasan global yang ada kaitan dengan Medan, pasti ada Iya, dampak iya. juga ke Medan ya, dengan menyorot itu. Jadi kemarin Kemici mengingatkan kita bahwa pada hari kita rekaman ini, tanggal 10 September ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Ternyata rupanya luar biasa itu, Mici. iya. Jadi katanya setiap 40 detik satu orang yang berhasil meninggal karena bunuh diri. Kalau dilihat-lihat setiap tahun ada 800.000 orang yang meninggal ternyata karena bunuh diri. Jumlah ini relatif cukup besar ya dibandingkan angka kematian karena penyakit-penyakit lainnya. Itu yang berhasil, yang mencoba lebih banyak lagi ternyata, tapi ketolong. Yang baik banyak-banyak, terus kumbah lambung, dia sehat, yang nyayat-nyayat bisa ditolong, nggak mati, itu lebih banyak lagi ternyata. nggak salah kalau misalnya tadi disinggung oleh Hari ya tentang kota Medan kan begitu. Karena kalau kita ambil kota Medan ya kita bicara tentang kotanya kan. Kota itu kan sangat mempengaruhi terhadap barangkali mental kita, pikiran kita, kondisi batin kita kan begitu. Itu yang membuat barangkali generasi-generasi yang bergejolak dalam suatu kota ini itu yang barangkali mungkin diapakan dengan bunuh diri itu. Jadi tak salah Ari mengangkat kota. Kota inilah yang barangkali mempengaruhi. Karena lingkungan kota ini juga yang ingin merubah cara berpikir kita kan mungkin. Ya. Ya, Michi. Ada juga pengaruhnya itu ya, Michi ya. Nah, jadi nanti kalau dibandingkan lagi, ada yang bunuh diri di daerah rural, ada yang di daerah urban, di daerah Urban, ya. pedesaan, ada yang di daerah perkotaan, itu berbeda-beda lagi. Tapi nyatanya ini angka ini secara universal. Jadi mau di kampung, mau di kota, mau di metropolitan, mau di mana luar negeri, angka ini cukup tinggi ternyata. Iya, iya. Dan yang bunuh diri ini di sekitar umur-umuran berapa yang biasanya berdasarkan Iya. penelitiannya? Jadi katanya kalau berdasarkan penelitian yang sering bunuh diri ini sebenarnya ada yang dia usia dewasa muda dan ada juga yang usia-usia tua karena kesepian. Terus tidak ada siapa-siapa lagi, Jadi teman-teman. gini, mungkin yang paling penting Bang Halis ya, motifnya itu, ya motif bunuh diri itu pada yang paling besar apa? Nanti coba kita cari tahu juga melalui Michi, mungkin dia kan lebih paham ya. Tapi gini terus barangkali kalau kita lihat kan kita kan hidup di era ini kebetulan, ya kan begitu. Era ini kalau kita ambil generasi, ini ada generasi yang kreatif, anak-anak inovatif, semua kan begitu. Tapi satu hal yang membedakan dengan generasi kita mungkin adalah mereka itu cepat hancur, cepat nyerah, cepat kalah. Begitu itu yang membuat Apa barangkali benar? Udah dibuat penelitian nggak seperti itu? Karena anak-anak ya, muda yang sekarang itu generasi Z ini bukan mereka lebih kreatif, ya. Tapi nggak tahu secara kejiwaan mungkin mereka rentan gitu ya. justru kreatif terus. Ya kalau kita lihat juga tengok anak-anak muda sekarang yang kemarin tuh membuat suatu inovasi kegiatan mereka fashion street itu kan begitu kan. Itu kan suatu kreatif tuh kan semua anak-anak muda tuh mengembangkan apanya. Hanya saja barangkali ini karena anak-anak muda sekarang ini kita tak tahu apa yang menjadi apanya, tapi cepat gampang sakit hati, gampang nyerah, ya kan? Coba tengok pembunuhan, bunuh diri, itu kan sesuatu yang barangkali di batinnya yang kurang apa. Tapi gitu pun barangkali yang lebih pandai untuk menelaah ini kan Michi lah mungkin ya. Aku juga berpikir begitu. Kalau kita kan melihat dari situasi sekitar kita, kemudian kita menanggapi, tapi tidak secara ilmiah. Michi yang bisa menangani secara ilmiah. Jadi aku juga melihat kalau sempat tadi disinggung ya, antara generasi Z sekarang yang awalnya itu dihitung dari tahun 96. Orang anak-anak yang lahir tahun 96 ke atas. Kalau macam kita kan generasi baby boomers yang lahir setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi mungkin daya tahan kita, Bang, kita keras. Tapi aku curiga juga, jangan-jangan yang lahir tahun 96 ini
Karena begitu lahir karpet merah, bed of roses. Jadi dia merasa lembek, tidak ada fighting spirit, sehingga dia lembek dan gampang kecewa, gampang bunuh diri. Tapi itu nanti Michi bisa meluruskan lah ya mengenai masalah ini. Sebelum Michi menjelaskan barangkali kan ini Michi ya, ini menurut pendapat saya lah kan barangkali. Kita ini generasi anak sekarang nih, ini kan orang ini kan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Jadi cara berpikirnya instan sekali kan begitu. Beda dengan generasi-generasi mungkin di generasi kami lah ya. Itu kan teknologi masih belum begitu berkembang. Ya kalkulator pun masih pakai yang cekrek itu kan gitu ya. Oke. Iya, ngetik pun sekarang kan harusnya dengan ini kena dulu 11 jari. Sekarang cukup 1 jari kan begitu. Ya. Jadi lebih kuat gitu kan dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Ya, jadi sebenarnya setiap generasi itu ada kelemahan, ada kelebihannya. Mulai tadi Bang Hari sudah singgung-singgung yang baby boomer. Baby boomer itu tahun 46-an sampai 64 ya biasanya, atau di bawah itu ya. Kemudian yang X, generasi X itu yang 65 sampai 79, lahir tahun 65 79. Kemudian yang Y, generasi Y ini yang kita sebut generasi milenial. Nah, ini yang sekarang generasi Z ini yang 96 sampai 2009. Ini disebut generasi strawberry tadi. Kita mungkin fokuskan kepada generasi sekarang setelah milenial tadi, generasi Z. Generasi Z ada satu lagi Michi, generasi Alpha. Alpha ya. Ya. Itu masih ambigu, masih belum tahu masuk kemana, masih dicari. Oh, begitu ya. Itu lahir tahun berapa setelah setelah 2009. Generasi Z 96 sampai 2009. Nah, ini cucu-cucunya yang baru lahir. Ini generasi Alpha kali. Generasi teknologi lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita sebut generasi Z yang strawberry ini juga disebut juga digital naif. Jadi mereka sudah terbiasa sekali dengan teknologi. Nah, beberapa kelebihan dan kelebihannya katanya mereka memang high tech ya. Kemudian katakan juga gampang, lebih fleksibel. Kemudian ya katanya memang mereka individualistis, kurang menghargai proses. Karena biasa mungkin tidak dengan generasi yang dulu-dulu kita belajar supaya pintar. Nah, mereka sih taunya instannya pokoknya hasil akhirnya apa, ngapain belajar kalau lebih gampang jadi YouTuber, misalnya seperti itu ya. Pemikiran-pemikiran itu yang orang tuanya juga beda, emosinya labil, dan mereka sangat tergantung dengan teknologi. Jadi kalau anak-anak sekarang ini kalau tinggal sebentar handphonenya, aduh susah, nggak ada internet, nggak ada kuota, susahnya luar biasa. Dibandingin mungkin generasi yang jauh sebelumnya, kalau nggak ada duit mungkin susah ya. Ini nggak ada internet yang susah. Iya, Kenapa disebut generasi strawberry ya? Strawberry apa yang membuat apanya tuh generasi Y ini jadi generasi strawberry? Iya, itu istilah Tionghoa atau Taiwan yang artinya cepat mengkerut katanya. Cepat mengkerut maksudnya terlalu lemah gini tidak tahan terhadap tekanan sosial. Ada yang mengatakan generasi strawberry ini kan cantik tuh ya bentuknya, tapi lembut nggak tahan tekanan. Tapi juga dikatakan bahwa mereka ini juga lebay, suka self-diagnosis, sedikit-sedikit posting. Jadi kan beda ya, mencari perhatian orangnya lewat itu. Kalau kita lihat mungkin dulu nggak seperti itu. Sekarang mereka banyak baca karena mereka melek teknologi, mereka akan lihat-lihat, oh saya gini-gini, saya sakit ini, saya sakit itu. Nah itu mereka lebih sering. Jadi pakai istilah, mereka juga sekali menggunakan istilah yang nggak tepat tadi Bang Halis katakan ya. Healing lah katanya. Macam si Jaya. Dia pergi melancong sama keluarganya lagi healing gitu. Kapan pula lagi healing dia? Bang Jaya tersakiti, makanya mau sembuh. Generasi kita nih Bang, ini prinsip hidup anak zaman-zaman kita ini dulu bantai kalau situ. Nah, sekarang mana ada cerita itu? Bantai kalau situ, main kau biar ku mainkan pula main aku. Nah sekarang nggak kenal itu. Makanya nggak ada urusan mainkan kau lah itu. Coba pula main aku, kau rasakan nanti. Kalau dulu mungkin anak-anak sekolah pada dikena pukul ya, pakai rol panjang, itu hal yang biasa. Sekarang nggak boleh. Ditegur gurunya agak tersinggung sedikit, langsung ngadu ke HAM, Komnas HAM. Temannya dibully. Nah ini kan membuat generasi ini harus yang baik-baik saja gitu. Nggak baik katanya mendengarkan yang tidak baik. Ini juga membuat mereka ya tadi tidak kuat mental juga ya, tanda petik ya. Ya memang nggak bagus kalau kita selalu dengar yang enggak, tapi mereka terlalu tanda petik lagi ya.
Tadi ya strawberry tadi. Mungkin juga pengaruh faktor teknologi ya, itu yang paling menurut saya yang paling besar pengaruh terhadap kejiwaan orang, sifat, sikap ya. Karena apa? Kan dengan perkembangan teknologi kan semua menjadi mudah. Nah, Ya. kemudahan-kemudahan yang kita peroleh dengan instan itu kan juga tidak mengakar ya. Itu satu. Kedua, tidak perlu persiapan. Contoh ginilah. Saya ingat sekali dulu ya, pada saat menghafal. Ternyata ada beberapa hal yang tidak perlu dihafal. Misalnya nomor telepon pemadam kebakaran. Nggak perlu dihafal karena nggak selalu terjadi pemadam kebakaran. Kan kapan kita perlu, kita tinggal cari di buku dan lain sebagainya. Nah, hari ini hampir semua nggak perlu dihafal. Karena kapanpun itu ada dalam kantong, tinggal buka. Oleh karena itu, orang-orang sekarang atau anak-anak sekarang itu, ya perkembangan teknologi itu membuat mereka tidak perlu persiapkan sesuatu di dalam otaknya. Jadi di satu sisi mungkin dipandang negatif faktor yang tadi kita lihat kaitannya dengan bunuh diri apa. Tapi faktor yang lain juga ada juga positifnya. Artinya mereka bisa melakukan banyak hal, ya. Tidak perlu harus misalnya belajar banyak gitu lah, kira-kira kayak gitu. Aku melihatnya nggak begitu juga, Adros. Ya kadang-kadang kan teknologinya juga menjerumuskan kita juga. Kita terlalu pede, kita terlalu membaca tentang apa tanggapan-tanggapan orang, kemudian itu kita cerna. Contohnya adalah waktu peristiwa COVID. Semua kita rata-rata jadi orang pandai. Kita membuat overdiagnosis. Kita buat diagnosis masing-masing. Hanya karena membaca sana, membaca sini, kan begitu. Itu ya Ya kadang-kadang gini teknologi. Bang Halis, kadang-kadang aku juga sering ya sekarang dapat postingan misalnya yang mencoba menyudutkan kehadiran handphone misalnya. Handphone membunuh ini, membunuh itu, jadi seolah-olah handphone ini mencederai sesuatu gitu ya. Tapi menurut saya melihat juga dari kacamata yang berbeda. Itu kan saya hampir terpikir juga untuk nulis tentang pembanding. Ya, dulu saya selalu bilang pisau. Pisau itu juga sama sebenarnya. Tergantung di mana kita pegang. Kalau kita pegang di mata pisau, dia akan menyobek tangan kita. Tapi kalau kita pegang di tangkai pisau, kita bisa menggunakan pisau itu secara konstruktif. Apa bedanya handphone? Kalau kita bisa gunakan handphone itu dengan hal-hal yang positif, itu luar biasa ininya. Nah, demikian juga sebaliknya, kan kira-kira kayak gitu. Jadi jangan terus melihat dari sisi negatif. Saya kasih satu contoh lah, yang paling konkret lah ya. Hari ini dengan ada teknologi, ada handphone, itu sebenarnya juga bisa meningkatkan tenaga kerja. Bayangkan sekarang orang bisa berbisnis hanya dengan handphone. Ya, tidak perlu modal. Tidak perlu modal ya. Mungkin Kalau itu aku setuju, Drus. Ya, teknologi perkembangannya memang demikian adanya, kan begitu. Kita harus mengikuti. Tapi kemampuan kita menyerap teknologi ini yang kadang-kadang salah. Contohnya adalah, ya gini, orang tua dulu dengan orang tua sekarang dalam mendidik anaknya pasti beda. Kemudian dia coba memaksakan kehidupan anaknya seperti keadaan masa dia. yang salah bukan anaknya, orang tuanya yang tidak Itulah beradaptasi dengan perkembangan. Itulah dia si teknologi tadi, kan begitu. Sebagai orang tua memang selalu mengatakan dulu waktu papa masih muda nggak kayak gitu. Papa juga pernah muda, mama juga pernah muda. Lain zaman mudanya dulu dengan sekarang lain. Nah, lagi-lagi misalnya dikatakan anak-anak sekarang manja. Dulu papa selalu kemana-mana naik angkot misalnya sekarang. Itu susah ya. Kita mau mengajarkan gitu. Itu kan zaman papa beda generasi. Tahu handphone juga nggak ada. Zaman papanya telepon umum pun belum ada dulu. Masih telepon koin yang bagaimana. Ya itu beda sekali. Dan memang sekali lagi sebagai orang tua tidak bijaksana untuk membandingkan zaman dia muda dulu dengan zaman anaknya muda sekarang. Walaupun di beberapa hal mungkin beda. Tapi karena lingkungannya berbeda, tentu saja reaksi seseorang itu juga berbeda. Jadi jangan harapkan mungkin si anak itu bisa memiliki tanda petik lagi tadi ketangguhan yang sama dengan orang tua. Bukan berarti dia tidak tangguh, tapi mungkin kelebihan-kelebihannya dalam hal yang lain. Mungkin kalau orang tua susah banget, masih gaptek, masih apa, dia begitu kecil langsung tahu, bisa lebih cepat, lebih kreatif generasi yang sekarang. Tapi tadi sekali lagi malahan jangan sampai bilang saya juga pernah muda loh. Nah, pernah muda di zaman yang berbeda mungkin uncomparable juga. Iya, nggak bisa di ini. Jadi Michi, dengan beberapa uraian kita tuh, bagaimana sekarang kita membuat generasi strawberry ini tadi untuk jadi tangguh. Ya kalau kita mau kaitkan dengan kondisi yang seperti apa yang digambarkan oleh Ari tadi, ya bahwa ini hari merupakan hari bunuh diri ya. Iya.
Memang boleh dikaitkan dengan karena memang risiko bunuh diri itu tinggi dan mungkin mereka belum mencapai nih, yang bunuh diri ini bukan generasi mereka nih, generasi yang bawah-bawahnya malah yang bunuh diri, yang udah berumur. Tapi mungkin boleh dikatakan bahwa dengan adanya kemudahan digitalisasi, jadi mereka bisa lebih gampang konsul itu nggak harus datang ke tempat dokternya, tapi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi self-help. Kalau kita misalnya lagi galau, dia bisa langsung searching pakai apa dokter ya, yang bisa nggak ketemu mukanya, langsung ngomong, curhat. Nah itu bisa. Kemudian juga dia bisa mendapatkan berbagai informasi tentang apa yang dialami. Dan ini tidak dimiliki oleh generasi-generasi dulu yang kita belum tersedia mungkin hal-hal itu. Hal-hal instan tadi bisa sangat membantu dan mereka juga bisa membantu orang dalam bentuk bekerja sosial menjadi salah seorang mungkin volunteer dalam hal menemani, karena biasanya orang yang membunuh diri ini yang paling penting ada yang nemani supaya nggak jadi bunuh dirinya. Dia kan sering merasa kesepian, nggak ada yang peduli, nggak ada yang berharga, nggak ada yang care lah gitu, nggak tahu pun orang saya hilang 3 bulan nggak masuk kuliah pun nggak ada yang tahu, misalnya seperti itu. Apakah bunuh diri mereka ini spontan atau direncanakan?